Salam cinta penuh kedamaian Bapak Ibu semuanya. Banyak banget udah ada pikiran-pikiran yang teradiasi kapan mulai. Tapi kita udah mulai dan sekarang kita akan diskusi dan kuak bersama misteri di balik sebuah nama. Semesta ini penuh dengan misteri. Banyak yang mencoba menguak misteri, namun tak bisa karena terbatas ruang dan waktu. Saya, Trastoma Utama dan Bunda Arsaningsi akan menguak tabir itu dan akhirnya memahami misteri semesta. Acara ini dipersembahkan oleh Ya, oke. Ini udah mulai nih Bunda. Oke, ya sebelum mulai nih saya mau ngucapin terima kasih banyak ke Bapak Ibu semua yang udah berdonasi, baik yang di proses di BNI maupun di BCA, pokoknya donasi ke Yayasan Cahaya Cinta Kasih, dan itu akan sudah kita salurkan juga untuk proses-proses kemanusiaan dan termasuk proses-proses pembelajaran seperti ini ya. Iya, jadi kok langsung ke sana? Kita sapa dulu. Iya kan, ucapin terima kasih. Kan kalau sapa itu yang pertama kita sapa yang VIP dulu gitu ya. Oh gitu, iya deh. Ya, selamat malam Bapak Ibu. Senang sekali bisa ketemu lagi ya untuk acara Misteri Semesta, Misteri Sebuah Nama. Misteri juga nih. Tapi ya saya ucapkan banyak terima kasih buat para donatur yang masuk ke rekening Yayasan Cahaya Cinta Kasih di BNI ya, karena dari donasi dari Bapak Ibu lah proses penyiaran pembelajaran materi misteri podcast dan juga meditasi online bisa terselenggara. Kalau dulunya kan kita masih upaya ya cari sana cari sini, tapi sekarang kita udah melihat antusias daripada Bapak Ibu yang ikut bertumbuh, yang ikut belajar di podcast Misteri Semesta maupun di meditasi online, sehingga dari sini kita bisa melakukan pembiayaan untuk podcast ini. Ya, jadi ucapan terima kasih untuk semuanya yang udah support ya, baik yang udah donasi maupun yang lain, termasuk support yang penting juga follow Instagram jadinya, subscribe dan like juga. Dan ini kayak gini nih caranya. Terus ada juga yang bingung kok saya nggak dapat notifikasi. Jangan lupa hidupin loncengnya dan pilih semua. Nanti kalau misalnya ada live ataupun ada video yang baru diupload sama Bunda akan muncul di sana. Betul. Cuman untuk proses donasi kan biasanya ada pemberkatannya, ya, ada doainnya. Ada doainnya. Jadi biasanya sih saya lakukan di hari Rabu ya, pada waktu meditasi, di mana banyak orang yang mendoakan. Itu akan efek kembali berlipat ganda, kan luar biasa bagi pemberi donasi. Kadang-kadang kan kita ngeliat Bunda doain tuh. Oh ya sudah, Bunda doain, semangat ya Bunda, semangat gitu. Itu ternyata nggak gitu ya? Enggak gitu. Maksudnya waktu Bunda doain, teman-teman yang lain ikut hening. Ikut hening dan ikut doain tuh itu akan jauh lebih luar biasa. Apalagi ya siapa tahu kita ikut berdonasi di sana, jadi efek berlipat ganda itu akan kita dapatkan. Ya. Oke, jadi mungkin besok kalau pas online meditation ada pas Bunda doain berkatin donasi, ya ikut aja. Iya, ikut berperan serta di sana karena itu juga bagian dari menanam karma baik. Sekarang kita ngomongin nih satu proses misteri yang banyak banget digandrungin sama orang tentang proses nama Bunda. Dan ngomongin proses nama kan Bunda baru-baru ini juga melakukan perubahan nama ya. Iya. Bukan nama Bunda sih, nama salah satu program kita yang awalnya kita bilangnya kelas kemarahan gitu. Iya. Bahkan orang mikir, kelas kemarahan, emang di sana diajarin marah-marah apa gimana gitu. Dan Bunda ubah namanya menjadi kelas olah rasa marah. Iya. Dan itu ternyata responnya positif banget. Betul. Ya, karena dari situ, dari sebuah nama ya, walaupun ada nih aku yang apalah arti sebuah nama, padahal nama itu penting banget gitu loh untuk suatu identitas ya. Bahkan di sana dari satu nama yang
kita cantumkan itu sudah menunjukkan semua diri kita, ya. Jadi orang nggak kenal ini, misalkan seseorang hanya menyebut satu nama, tapi secara energi dari nama tersebut saya sudah tahu banyak hal. Ya, karena tentu yang punya nama ini meradikasikan sesuatu, dan tentu dari sana sudah akan dapat terukur apapun radiasinya. Cuman kalau Bunda ngomong kayak gitu nggak pernah ada orang yang nanya gini waktu kenalan kan, oh iya saya Arsaningsih gitu. Terus orangnya bilang, saya nggak mau nyebutin nama soalnya saya nggak mau nanti semua informasi saya ketahuan sama Bunda. Ya karena ya tidak begitu juga kan ada hukumnya. Saya juga sering digituin. Aduh saya nggak berani ketemu sama Bunda. Bunda kan udah tahu semua. Memangnya saya Tuhan. Saya pikir begitu. Karena tidak seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi jangan takut sama saya. Saya nggak gigit kok. Karena pengetahuan mengenai soul matter itu tentu ada hukum-hukumnya yang menyertai ya, sehingga kita tidak boleh begitu saja mengambil mengambil dari privasi orang lain. Tentunya dalam proses pengukuran kalau mereka oke baru kita jalankan ya. Jadi tidak iseng, saya mau iseng nggak tahu nih gimana, nggak gitulah. Saya juga paham dengan hukum alam ini, hukum tabur tuai. Tentu saya akan menjaga diri saya untuk tidak melakukan hal-hal negatif dengan hal tersebut. Oke, tapi intinya nama itu udah kayak suatu password ya. Iya, benar. Kayak suatu password. Padahal ada yang bilang nih, Shakespeare bilang apalah arti sebuah nama? What is a name gitu. Jadi kata dia nama tuh nggak penting karena realnya ada gitu. Tapi yang saya tahu bebek goreng enak karena huruf B-nya. Enggak, kalau nggak ada B-nya jadi embek. Jadi Salah ya. bebek goreng tanpa B jadi goreng itu nggak enak banget pastinya. Nah dari situ kan enggak sih. Nah intinya dari situ kita tahu bahwa nama itu punya pengaruh. Bahkan kalau kita ngomongin kebudayaan kita tuh orang biasanya pas nama ada akikahan gitu. Jadi begitu ini ada nama diberikan nama. Udah gitu ada orang yang bilang, "Oh Ki, orangnya keabotan nama gitu, keberatan nama." Saya mikir emang kalau keberatan nama namanya tronton, namanya kontainer, namanya gunung apa gimana kok bisa keberatan? Nimbang nama tuh gimana gitu kan. Terus satu misteri lagi. Terus ada yang bilang nama itu doa. Tapi pernah juga saya ngelihat satu kata yang di bahasa ini artinya A, di bahasa ini artinya B, di bahasa ini artinya C. Terus kalau nama orang itu pakai nama itu, yang nyambung yang mana? Terus banyak lagi lah prosesnya, kayak dibilang, oh saya ketemu sama guru nih gitu kan, nama saya diubah. Iya. Saya taunya kalau mau ubah nama ke pengadilan. Iya. Bener juga ya. Gitu. Ini ada yang nanya juga, kalau misalnya, Made Ani Antari, kalau namanya sama orangnya beda gimana? Misalnya namanya kita pakai nama yang sorry ya kalau agak ada yang kena, misalnya namanya agak pasaran gitu. Bukan pasaran sih, namanya mainstream. Jadi karena namanya bagus gitu. Terus kayak nama saya dong, Ningsih gitu, pasaran banget. Nah masalahnya ada Ningsih yang lain loh. Oh ada Ningsih yang lain, Nah, titik-titik gitu. Nah kok dia orang salah ngerti gitu kan. Iya pantas saya bilang saya Ningsih. Oh Ningsih yang itu ya, krik. Oh saya nggak pernah tuh tahu saya gitu. Oh ternyata ada Ningsih yang lain gitu. Nah itu dia kan kita jadi bingung gitu. Bahkan ada satu studi di Amerika yang dia ngelihat nama-nama orang terus disesuaikan segala macam, dan akhirnya di akhir studi itu dia bilang gini, kalau kamu mau anak kamu jadi CEO, kasih nama dia, kalau cowok kasih nama Peter, kalau cewek kasih nama Deborah. Karena menurut hasil riset kebanyakan CEO itu namanya kalau cewek Deborah, kalau cowok Peter. Jadi kalau dikasih nama itu dia bakalan jadi lebih harapannya besar kemungkinan untuk menjadi seorang CEO. Ya,
Karena ada juga loh ngasih nama anaknya seperti artis yang lagi terkenal. Atau mungkin Zamannya kalau sekarang udah enggak sih rasanya, tapi kalau waktu zamannya saya pernah ketemu seseorang yang saya terkejut karena namanya tuh seperti artis yang di era zaman dulu. Ya anak muda sekarang udah enggak atau kenal. atau namanya gitu. dipakai nama cinta pertamanya gitu. Nah, iya. Plek-plekan sama persis gitu. Ada nggak yang Lihat kayak itu. gitu? Ada. Nah, terus ada yang pakai mungkin Bapak Ibu ini ada yang bilang nih, namaku Ribut Ernawati. Berarti waktu mau lahir ribut terus gitu. Ya, nggak tahu. Tapi memang mungkin ya. Kalau dilihat di sejarah nama nih, setiap orang tuh pasti ada yang mendapat nama spesial ya dari telur. orang yang orang yang dia cintai gitu loh ya, bapak ibunya. Ada yang ya kayak untuk mengingat satu kejadian gitu, kayak misalnya Dira itu singkatan dari Dili rame-rame karena Literally. iya benar. Oke. Karena pada waktu itu emang Dili itu sedang rame-rame mau merdeka, demo terus. Akhirnya namanya apa ya, daripada susah-susah untuk mengingat kejadian itu kasih nama aja Dira gitu. Ya itu boleh-boleh saja, suka-suka. Ini ada Ya. yang bilang boleh pakai nama tuh harus hitung-hitung wetonnya dulu. Iya benar. Ada numerologi, Heeh. dihitung dulu. Nanti Hitung kalau misalnya kurang, jamnya jam berapa, lahirnya, harinya, natunya berapa. Ada juga yang demikian. nah sebenarnya proses-proses gitu apakah benar? Maksudnya ini kan ada dua konsep yang berbeda ya, Bunda. Konsep satu adalah tiap orang, ya mungkin beberapa konsep ya sambil saya mikir. Satu adalah tiap anak tuh udah punya suratan masing-masing. Ya, karma sendiri. Sudah punya nasib sendiri-sendiri. takdir sendiri-sendiri. Ada orang yang percaya reinkarnasi bilang, oh ya itu kan tergantung daripada apa yang dilakuin dulunya. Fine. Ada beberapa orang yang nggak percaya bilang ya itu kan Tuhan lagi iseng nulisinnya seperti itu. Ya fine, terserah. Yang penting kita paham bahwa tiap orang punya karma masing-masing, punya jalan masing-masing. Ada lagi yang bilang itu tergantung dari nama. Jadi dengan menuliskan nama dan memberikan namanya itu harapannya itu menjadi sesuai dengan namanya. Terus ada yang bilang ya Shakespeare itu apalah arti sebuah nama. Berarti ada 3 kelompok ya. Iya. Ya yang penting adalah yang satu dia udah bawa jalan masing-masing, satu itu nama itu sangat mempengaruhi. Itu dua sih sebenarnya. 2 aja kan katanya apalah arti Ya, sebuah apalah nama. arti sebuah nama kan berarti menurut dia nama itu nggak penting. Yang penting apa ya, bisa jadi bawaannya dia, atau mungkin ada ya yang ketiga nih gini deh. Orang itu bikin takdirnya sendiri. Kalau misalnya dia mau Pakai usaha, nama. ya usaha ya bisa jalan. Kalau nggak usaha ya nggak bisa jalan. Tapi ya namanya usahanya dia inilah yang mempengaruhi apakah nanti namanya dia dikenal atau tidak. Misalnya seperti itu. Tambah satu lagi deh. Dia pengen anaknya ini nasibnya sama kayak seseorang. Ya kayak tadi bintang film. Bintang nanti film. biar besok anaknya juga jadi bintang film. Kan dulu zaman dulu kan senengnya gitu. Gitu loh, nama bintang filmnya dipakai, kemudian nama orang terkenal gitu. Soalnya saya ngomong kayak gitu saya jadi ingat. Salah satu teman saya waktu zamannya belum COVID, dia mau ke Singapura, di stop, ditahan, nggak boleh lewat. Oh ya? Karena namanya Saddam Hussein. Oh. Jadi Literally. bener ya? Iya. Tapi padahal waktu itu kasusnya yang Saddam Hussein yang terkenal ini sudah meninggal. Tapi tetap aja karena dia punya nama sama mirip. persis. Nah itu gimana, Bun? Iya. Jadi ya ini kan baru masukan-masukan ya dari Dr. Rasto, kejadian-kejadian di alam ini berhubungan dengan nama. Dan ini sudah sering kita lihat. Kalau zaman dulu orang tuh ngasih nama tuh simple. Lihat aja kejadiannya saat dia lahir itu apa.
pas angin ribut ya namanya Pak Ribut ya. Pas senja dikasih nama Senja. Yang namanya Senja tuh anak banget, anak indie banget udah. Iya. Terus ya hanya untuk pengingat aja pada waktu lahirnya itu demikian gitu. Jadi kadang-kadang ya karena namanya pendek-pendek zaman dulu, kita juga geli juga gitu loh. Masa dikasih nama itu? Bahkan ada yang namanya Tuhan loh. Ada yang KTP-nya namanya Tuhan. Wow. Nah, habis itu mulai orang berubah nih eranya. Era ya dulu masih kuno lah ya. Sekarang udah zaman now, namanya udah mulai berubah. Ya. Itu kayak ada yang ngomen di tempatnya Bunda kan. Saya menolak nama saya karena nama saya kayak kuno banget gitu, nggak kekinian. Bener. Saya dulu juga gitu. Saya bilangin kan tambahin 3.0 di belakangnya biar lebih kekinian. Udah menanda nih, udah lebih modern gitu. Ada poinnya. Iya. Dulu saya juga sempat gitu. Aduh, apalah arti nama ini, karena saya punya nama kok pendek banget gitu, 2 nama, dua kata saja, sedangkan yang lain adik-adik saya panjang-panjang gitu. Rasanya tuh, seneng kalau namanya panjang. Tapi orang tua saya ngasih nama saya cuma 1. Itu hanya singkatan dari orang tua saya saja, Ar sama Sa gitu. Arsa sama Ning gitu. Nah, nama saya sejati hanya 1 aja, Sih. Jadi mulai sekarang mungkin besok kita ganti namanya, YouTube-nya jadi YouTube Sih. Iya, karena Arsa nama bapak saya, Ning nama ibu saya. Jadi saya tuh cuma punya nama Sih gitu saja. Nah, jadi kan harapan orang tua saya nih, inilah buah cinta dari Arsana dan Ning menjadi anak yang penuh asih gitu. Sih tok dapatnya. Tapi dulu enggak juga memikirkan ya. Tapi lama-lama ada orang yang mengatakan ini Arsa itu rasa gitu. Karsa ya dari rasa. Kemudian asih, banyak ulas asih. Wah, saya juga sempat tersanjung gitu. Wah, nama saya bagus ya. Tapi akhirnya ya kesini banyak orang mengatakan ya kamu tuh cocok banget deh pakai nama itu. Jadi saya mengingat lagi, dulu waktu saya masih di Jawa saya pakai nama lain ya. Kemudian saya pindah ke Bali, saya berganti nama. Nah, ketika saya berganti nama, ada kejadian yang berubah dalam hidup saya. Berganti nama. Ya. Jadi yang biasa dikenal di sana di Jawa, karena saya berpikir oh ya saya harus memulai hidup baru di Bali, kemudian saya mengganti nama saya. Ternyata dengan nama yang baru saya itu membuat proses ya spiritual awakening-nya tuh, jatuh bangunnya tuh banyak banget gitu. Setelah ada kejadian yang lebih besar lagi, akhirnya saya mengganti lagi nama saya ya, mengganti nama panggilan saya. Banyak orang mengatakan ya Bunda Arsaningsih. Oke, saya pakai itu aja deh supaya lebih universal dan kedekatan sebagai seorang ibu dengan Bunda itu nyaman buat semuanya ya. Jadi saya mengubah nama. Nah, ternyata ada orang yang mengatakan gara-gara kamu mengubah nama kamu akan dicari banyak orang. Begitu katanya dulu. Saya mikir, waduh, jangan-jangan nanti ada masalah dengan saya mengubah nama saya. Tapi ternyata kemudian saya melihat memang perubahannya drastis ke arah yang positif. Ya, saya pun mulai familiar dan merasa nyaman dengan nama Bunda Arsaningsih ini gitu. Nah, dari situ mulai saya mengamati, ya kan harus mengalami dulu ya. Kalau saya tuh orangnya nggak bisa hanya percaya begitu saja tanpa harus mengalami. Jadi saya harus mengalami dulu untuk diri saya, apa sih yang berubah, kenapa bisa berubah hidup saya. Nah, dengan soulmeter itu saya terukur, oh pantes dah waktu saya di Semarang dengan ini kejadiannya seperti itu, buruk karena nama saya itu.
Kemudian saya pindah lagi ke Bali, kemudian awal saya menggunakan nama yang ini kok ternyata masalahnya banyak banget. Tapi begitu saya mengubah nama saya seperti sekarang, perubahannya juga drastis banget. Dan mulai mengamati apa ya penyebab. Ternyata misteri dari nama ini, penyebab asalnya adalah bawaan daripada rekaman jiwa. Ya, jadi rekaman jiwa itu yang sebenarnya lebih bagus dijadikan suatu patokan untuk mencari kesesuaian dengan nama. Jadi jangan harapannya, wah nanti harapan saya jadi bintang film, saya kasih nama seperti bintang film. Bukan seperti itu. Malah seringkali apabila orang-orang itu memakai nama orang-orang yang seperti mereka, ya orang lain, biasanya kesejenisan dalam proses rekaman jiwa membuat kejatuhan, ya, dengan lebih terpuruk. Apalagi banyak pantangan yang akhirnya saya melihat orang tuh keberatan nama kalau menggunakan nama dewa-dewi. Nah itu udah pasti, karena banyak yang mencari, saya cari di kitab suci aja. Nah, akhirnya berat karena nama. Kemudian bulan, bintang, ya dan sebagainya itu juga keberatan, ya. Jadi jadi kita harus menyesuaikan nama kita itu dengan kesejenisan daripada rekaman jiwa, sehingga dari sana akan dapat keselarasan. Jadi dia nggak berat. Misalnya kesadaran jiwa yang punya nama ini rendah, jiwa ini belum tua gitu ya, tiba-tiba dikasih nama orang yang sudah jiwa tua ditambah peran dewa yang kuat gitu, akhirnya dia nggak kuat dengan nama tersebut, sehingga mereka terpuruk. Dan disitulah mulai sakit segala macam. Oleh karena itu saya mulai melihat juga ada tradisi bahwa ketika mereka belajar spiritual, bertemu dengan guru, biasanya gurunya tuh mengganti nama. Ya, proses menuju spiritual istilahnya dia terlahir sebagai jiwa yang spiritual, ya, sudah paham lebih tinggi kesadaran, biasanya dikasih nama atau didiksa atau diganti namanya. Banyak seperti itu yang belajar. Maka di sisi itu pun karena saya pernah belajar, ya saya pernah dikasih nama tapi saya nggak mudeng karena bukan bahasa ibu gini ya, sampai saya lupa lagi apa ya dikasih nama sama guru saya juga lupa gitu. Akhirnya ya ternyata nama itu yang diberikan karena saya mulai berlatih spiritual, sehingga dikasih nama tertentu menandakan bahwa ini loh sesuai jiwanya sekarang sudah lebih tinggi, dikasih nama baru. Ya seperti itu, ada banyak orang. Tapi ya dari satu nama itu sebenarnya kalau nanti terukur dengan soul meter, kita bagi dalam kesehatan 4 aspek, ternyata dari ukuran nama itu dapat kita temukan berapa ya nilai nama tersebut keseluruhan dengan aspek kesehatan yang akan didapat, yang akan didapat, karena dengan nama tersebut bisa kejatuhan, bisa baik. Kalau baik tentu dia akan namanya sesuai dengan kesadaran jiwanya, ya dia akan bertumbuh. Tapi kalau nilainya buruk dengan nama tersebut, kesehatannya bisa turun, kemakmurannya bisa 0, ya kemudian hubungannya bisa 2, misalkan spiritualnya cuma 3, kita akan melihat polanya akan seperti itu, keberatan dengan namanya. Tapi begitu dia diganti dengan hitungan yang akan mencapai kesehatan yang lebih baik, hubungan lebih baik, kemakmuran dan spiritual lebih baik, ternyata ya itu mengikuti, ya berubah menjadi lebih ke arah yang lebih baik sesuai dengan penghitungan di soul meter itu. Jadi ketika mereka mencari nama, ada beberapa yang memang saya temukan ya memang lebih bagus mengganti nama. Begitu diganti, perubahan dalam dirinya menjadi lebih baik karena tidak terlalu berat dengan nama. Ya. Oke.
Ada dari yang Bunda sebutin tadi tuh ngomongin nama berat itu bukan tergantung dari namanya aja. Iya. Maksudnya kan selama ini orang nggak tahu nih apakah nama itu berat apa enggak. Kan dipikir nama berat tuh kalau misalnya pakai nama raja atau nama apa dibilang namanya berat. Ya. Karena berat ditanggung sama namanya itu gitu. Tapi ternyata bukan cuma namanya itu, tapi tergantung sama jiwanya juga. Kecocokan antara nama sama jiwa. Benar. Yang menjadi berat itu adalah ketika ketidakcocokan antara rekaman jiwa dan namanya. Berarti Misalkan dia merupakan jiwa yang biasa-biasa saja atau jiwa yang sedang remaja nih, yang belum tercerahkan, belum ini. Dikasih nama orang yang raja lah gitu ya. Padahal dia masih jiwanya belum mampu untuk menanggung ya istilahnya nama seorang raja yang sangat terkenal, yang sangat bijaksana, karena jiwanya belum bijaksana. Atau diberikan nama dewa. Wah, nanti biar anak saya itu seperti nama dewa ini yang akan kuat, dan padahal jiwanya lemah. Nah, ini semakin terpuruk jiwanya, tidak bisa bertumbuh. Maka kita harus mencarikan nama yang bersesuaian dengan proses jiwa, yang dapat mensupport jiwa ini dapat bertumbuh menjadi lebih baik. Berarti disetarakan atau disesuaikan dengan kesadaran jiwa yang punya nama ini, yang lahir ini gitu. Kadangkala diberikan nama terah keluarga malah semakin berat. Begitu dilepaskan nama terah keluarganya, malah dia dapat melesat bertumbuh. Bisa gitu ya Bun ya? Bisa. Enggak, maksudnya maksudnya logika saya nih, satu, tiap orang kan udah punya karma yang dibawa sendiri-sendiri. Gimana satu kata atau kalimat itu bisa membuat mereka jadi lebih berat? Ya itu tadi, karena ketidaksesuaian dengan antara kapasitas jiwa ini dengan nama yang diberikan, dengan makna dari namanya mungkin. Dari makna ya, makna daripada nama tersebut. Sehingga memberikan nama itu enggak mudah ya. Kadang kita harus pergi ke orang yang bijaksana untuk melihat. Bahkan ada orang yang mengatakan, oh itu padahal yang ngasih nama sudah saya anggap bijaksana, tapi kenapa kok nilainya kok jelek dan sakit-sakitan dan ini itu. Ya kan kebenaran bertingkat, nggak bisa nyalahin dong, karena pemahamannya masih di sana. Tapi begitu kita paham, diarahkan ke proses yang lebih tinggi, kita bisa ukur loh, bahwa nama ini akan, ternyata dengan nama ini kesehatannya cuma 2. Ya, dikurangi namanya, diselaraskan lagi, ini ada loh yang naik sampai 8 poin. Dan kita lihat memang anak itu setelah dirubah namanya itu lebih sehat, lebih ceria, lebih baik gitu. Jadi sebenarnya bahasanya bukan keberatan nama, tapi namanya tidak sesuai. Ketidaksesuaian ya. Nah, saya tadi udah bilang tidak sesuai antara harapan orang tua dengan nanti dengan nama itu kan sesuai tadi harapan kan. Biar anak saya itu seperti ini, gagah berani. Wah. Tapi jiwa anak ini belum arahnya ke sana, sehingga begitu diberikan tidak selaras, bahkan itu memberatkan gitu. Padahal anak ini belum di situ. Saya maksudnya Bunda ngomong kayak gitu, saya jadi teringat ada satu cerita. Ini cerita fiksi sih Bunda. Mungkin beberapa teman udah sempat baca novel Eragon. Jadinya ngomongin di novel Eragon tuh ada cerita ada seorang anak yang baru lahir, terus ada orang yang punya power yang gede gitu. Power yang gede itu dia mau memblessing nama si anak itu. Tapi karena bahasanya pakai bahasa yang belum biasa dipakai, keselimpet lidah. Dari dia maunya bilang ini pakai bahasa susahnya gitu. Ini adalah anak yang terlindungi gitu. Dia salah nyelimpet ke lidah, jadi ini anak yang melindungi. Terus kehidupan anak itu jadi berantakan karena dia seakan-akan jadi harus melindungi banyak orang. Padahal orangnya itu udah tahu bahwa ini perlu dilindungi nih anak gitu.
Iya. Yang kayak gitu tuh secara real mungkin. Memang benar seperti itu. Ya, dan saya juga melihat bawaan jiwa itu tidak bisa dipaksakan seperti kehendak orang tuanya yang ngasih nama saking keren dan beken supaya wah anaknya itu wah macam-macam namanya, tapi anaknya itu malah menjadi terbebani dengan namanya. Dan ini tidak hanya berlaku pada nama anak doang, nama perusahaan. Ya dari namanya aja kita bisa ngerti, wah ini susah ini nanti kemakmurannya nilainya kecil. Ya. Wah, kemakmuran perusahaannya nih kecil orang namanya itu. Akhirnya itu semua dapat terukur, Dr. Hasto. Nah, oke. Tadi kan Bunda ngomong kalau misalnya pengharapan itu saya udah mulai paham nih. Pengharapan maksudnya kayak ini diharapkan menjadi orang yang cerdas. Dikasih orang yang apa kan itu ya. Cuman bagaimana dengan nama dari suatu tokoh? Contoh. Misalnya kita pakai nih pengen orang itu menjadi orang yang cerdas banget gitu kan, dikasih nama Einstein misalnya. Padahal nama Einstein itu kan nggak cuman Albert Einstein doang gitu. Dia mungkin ada lebih dari 1000 nama Einstein yang ada di bumi ini. Ya dia apakah terbebani karena si Albert Einstein ini atau malah terbebani oleh semua Einstein yang nama di yang ada yang hidup pada saat itu? Iya, jadi ya tentu. Ngerti maksudnya? Ya, misalnya Albert Einstein yang setiap orang begitu Einstein gitu ya pasti sudah kepikiran ke sana kan? Ini maksudnya ini ada kasus nih di sini nih yang tadi sharing tadi Andi Pangerang ya contohnya apa ya mohon izin ya, kan dia bilang nama saya Andi Pangerang Hasanuddin. Kata Pangerang dari kata pangeran. Hasanuddin itu adalah gabungan dari nama, misalnya kan gitu kan, nama ya, bapaknya, nama saya kayak gitu. Padahal kan kalau saya nggak diceritain kayak gitu, dengar Pangerang Hasanuddin yang ada di otak saya adalah Pangeran Hasanuddin yang yang ada di sejarah gitu. Nusantara. Apakah dia tetap terbebani karena proses si Pangeran Hasanuddin itu atau enggak? Gitu pertanyaannya. Ya, itu begitu kita membuat suatu nama kan, yang membuatkan nama itu yang mempengaruhi lebih banyak pengaruhnya. Karena saya lihat ini kan tidak ada pengaruhnya dari Pangeran Hasanuddin, gitu ya. Tapi dari beberapa nama yang dijadikan satu ternyata itu juga tidak sesuai dan berat kan gitu. Sehingga banyak menimbulkan masalah. Mungkin memang alangkah baiknya pemberian nama ini terukur ya, sehingga kita memberikan yang terbaik buat buah hati kita, itu nama-nama yang tidak usah ruwet-ruwet karena biasanya juga itu membebani mereka. Tapi berikan apakah memang apa yang menjadi kebutuhan anak ini. Misalnya butuhnya anak ini butuh cahaya, ya berikan nama yang Philips gitu. yang mengarah pada cahaya yang lebih banyak, apa yang menjadi kebutuhan. Ya, jadi memang sih kalau ya saya tidak bilang semua harus mutlak dengan soul meter ya, karena tadi ada yang langsung nih ukur-ukur sendiri dah dengan soul meter. Karena banyak cara orang membuat nama berdasarkan numerik tadi ya. Ada dengan lahirannya jam berapa, dengan ini perhitungan, banyak metode ya. Tapi dengan yang saya pahami dengan metode soul meter ini yang banyak terjadi perubahan ya. Jadi saya lebih ke proses memahami nama dan mengubah nama sesuai dengan pengukuran secara energi, kesesuaian antara jiwa dengan nama yang diberikan. Dan biasanya ya kalau dia sudah, ya sekarang kan juga ada peraturan pemerintah yang mengenai nama ya, tadi ke dinas sosial apa bikin nama tuh ya, kalau nggak salah di catatan sipil ya. Bahkan kalau misalnya mau ganti nama harus sidang dulu ya gitu. Benar.
Tapi kalau di sini kan yang lebih saya tekankan adalah penggantian nama secara energi, karena yang di catatan sipil kan sudah sulit untuk dirubah ya, secara energi di alam. Nah, sekarang kita masuk ke proses pencatatannya. Nah, tapi sebelum ke pencatatan sih, maksudnya kan secara keberatan nama ini orang udah mulai paham ya. Terus misalnya ada satu pertanyaan lagi sih, mungkin nanti baru ke sana. Misalnya satu orang tuh punya banyak nama. Dia punya nama lahir, dia punya nama yang dikasih sama gurunya, dia punya nama panggilan dari teman-temannya, dia punya nama panggilan yang dia bikin sendiri, dia punya nama pena, dia punya nama panggung beda-beda. Semuanya ngaruh atau gimana? Ya, tentu yang berpengaruh itu sangat kuat itu adalah ketika dicatatkan di alam. Ya, kemudian siapa yang sering disebut, ya kan, energi itu semakin sering disebut itu kan semakin menguat. Ya, seperti waktu baru lahir diberikan nama kan, sesudah lahir sekian bulan baru dikasih nama, dicatatkan. Oh, ini loh bancaan, sampai semua keluarga diundang untuk memberi nama. Biasanya di upacara ritual itu kan ada pemberian nama. Akhirnya itu kan dicatatkan sebenarnya, semakin banyak disebutkan ini nama itu akan semakin kuat. Nah, kalau sering dipanggil dengan salah satu di antara banyak nama, tentu tidak semua kuat ya. Mana yang sering disebutkan dan mana yang dicatatkan paling kuat secara energi, itulah yang mempengaruhi. Nah, untuk proses penyebutan di pencatatan secara energi inilah yang setiap orang tuh beda-beda. Ada yang pencatatannya kuat karena power orang yang mencatatkannya besar, ada yang tidak gitu. Nah, kalau dicatatkan dengan nama yang ruwet ya, yang tadi berdampak negatif dan energinya cukup besar, tentu itu akan mempengaruhi anak itu sampai harus diganti. Dan diganti namanya berarti dia harus mendelete energi yang di alam ini dan mulai dituliskan lagi, istilahnya dideklarkan lagi bahwa namanya tuh sekarang berubah, namanya ini, tapi jiwanya tetap yang ini gitu ya. Jadi itu perlu, karena tentu identitas daripada si kita semua itu perlu dideklarasikan, karena sekian banyak manusia di bumi ini, apa dong kalau nggak dengan namanya untuk bisa dipahami, dikenali kan lewat nama. Bahkan untuk nama pun, kalau saya lagi mengukur untuk 4 aspek, misalkan banyak nama-nama yang sama, saya selalu meniatkan nama yang walaupun ini sama, tempatnya berbeda. Nah, di tempat berbeda pasti ada juga yang namanya sama. Akhirnya saya mengatakan bahwa saya mengukur yang namanya ini, yang mengikuti kelas, kan harus detail itu mengukurnya, sehingga ditemukanlah jiwanya ini. Karena kan tujuan kita adalah pada jiwa kan, rekaman jiwa yang dibawa dengan nama ini gitu. Kadang-kadang memang ada yang jahil lah, nggak usah nyebutin nama asli, karena ada beberapa yang seperti itu. Tapi ya saya nggak kalah pinter juga. Ya saya yang mengikuti dengan nama samaran ini, energinya ini, ya udah ketemu. Tapi kalau mau lebih bagus lagi ya pakai nama asli ya. Nama asli. Tapi di situ juga dari nama asli ya, akhirnya bisa lebih tepat sasarannya. Kadang-kadang kan ada yang saya nggak mau nama asli saya ketahuan karena saya sebenarnya pahlawan bertopeng ya, Batman atau ya, kadang-kadang ada yang kayak gitu, nggak mau pakai nama asli, gimana ya, itu agak ya pengukurannya ya harus lebih kreatif berarti. Ya, makanya buat Bapak Ibu yang sudah mengikuti Soulmatter ya, mungkin ini bisa lebih memperkuat ya proses mengukurnya nanti.
Jadi visualkan kondisi jiwanya. Misalkan nanti untuk anak-anak atau perusahaan ya, visualkan dulu perusahaannya, kemudian ukur 4 aspek dengan nama ini, ke depannya bagaimana, kan gitu, kesesuaiannya bagaimana. Itu penting banget, karena ada beberapa juga perusahaan yang diganti namanya baru dia bisa sukses ya, karena keberatan namanya. Begitu juga anak-anak yang sakit-sakit ya, ternyata dikasih nama sama orang tuanya terlalu, yaitu tadi harapan orang tuanya terlalu besar biar sebagai orang yang sukses seperti yang diharapkan, namanya diambil dari sana ya, padahal orang tersebut diambil namanya, mungkin sebagian kita hanya melihat suksesnya, di balik itu yang lainnya kan kita tidak tahu, dan seringkali berdampak juga pada anak-anak kita ya. Kalau bisa ya jangan memberikan nama yang sebenarnya agak lebih berat lagi ya, nama dewa-dewi ya, kemudian gunung, nama tempat yang besar ya, kemudian planet-planet ya, itu akan membebani anak-anak kita. Oke, tapi ya tetap ya untuk melakukan proses kayak tadi kan udah bilang, untuk proses pencatatan itu kan harus dibersihin, harus dihapus dulu. Sama aja sebenarnya kayak di proses pencatatan sipil kan. Oh, ini nama ini dihapus kan gitu. Saya dicoret oke, kita revisi ganti pakai nama ini. Tapi walaupun dilakukan proses seperti itu, belum tentu nama secara energinya berubah. Belum tentu. Itu kan baru pencatatan di catatan sipil. Itu pun harus dirubah juga secara energi ya, karena yang tercatat di alam kan nama yang lama, misalkan apa yang sudah dibikinkan upacara misalkan, terus semua orang sudah mengenali dia dengan nama itu, sebaiknya setelah di pencatatan sipil ya diperkuat kembali secara energi. Sebenarnya kan ritual itu dulu dilakukan untuk energinya, tapi sekarang orang hanya tahu ritualnya aja. Proses energinya tuh sering nggak nyampe gitu. Berarti harus powernya pun harus cukup. Powernya yang cukup. Kalau powernya nggak cukup, yang ngasih nama ya sekedar nama aja, tapi dia nggak terlalu nggak terlalu powerful dan nggak terlalu ngeresep gitu. Benar. Jadi perlu power yang besar. Biasanya nanti seiring dengan waktu sering disebut ya, itu nambah power. Ya, jadi makin kuat maksudnya kalaupun orang misalnya powernya belum terlalu cukup, dengan sering disebut itu juga memperkuat. Iya, apalagi orang yang nyebut nanti lama-lama semakin kuat ya, seperti ngasih nama samaran, nama istilahnya jelek gitu ya, nanti lama-lama dia seperti apa yang kita omongin gitu. Ada pertanyaan menarik. Apa pasti ada jaminan dengan ganti nama maka pribadi seorang menjadi lebih baik? Kalau bisa, untuk apa seorang ibu di masa hamil harus melakukan hal-hal yang baik kalau ternyata salah kasih nama? Iya, memberi nama itu akan berpengaruh ya kepada proses ke depan. Tapi tetap yang dibawa dari proses anak ini, rekaman jiwa itu tetap terbawa. Tapi alangkah baiknya kalau selaras ya. Si ibu menyiapkan diri untuk menjadi baik, tentu menarik jiwa yang baik. Ini penting banget ini. Dan otomatis ya, seandainya tidak dikasih nama baik pun ya, karena jiwanya baik ya dia akan baik. Yang penting dikuncinya ketika hamil ini menarik kesejenisan. Kemudian dikasih nama. Dikasih nama harapannya kan untuk menjadi baik. Ya, tapi kalau dia tidak sesuai selaras dengan nama yang diberikan, harusnya dia baik, kemudian ketempelan sesuatu yang tidak baik, ya tetap akan menjadi masalah buat anak itu. Makanya kita itu sebenarnya lahir itu kan selalu mengadakan perubahan untuk penyelarasan menjadi lebih baik. Kalaupun tidak tahu ya itu karmanya, dia terus mendapat hal buruk dari proses yang diberikan oleh orang tuanya. Ya nggak apa-apa, mungkin jiwa tersebut harus bayar karma dengan nama seperti itu.
Tapi akan ada waktunya dia akan bertemu dengan orang-orang yang mengarahkan. Mungkin orang tuanya ada yang ngasih tahu, ketemu sama anu loh, oh, ternyata nama kamu berat, ya udah yuk kita ganti nama. Itu kan karma baik, dia bertemu dengan orang yang mau mengingatkan bahwa jangan dikasih nama itu loh. Jadi kalau kita lihat nggak ada tidak ada yang lepas dari proses karma, ya. Atau pada waktu itu sudah dikasih nama yang akan mengarah pada buruk, sakit-sakitan. Nggak taunya, nggak ketemu orang, oh ini nggak bagus lo, ganti namanya. Akhirnya dia diganti nama. Kemudian dia baik. Lah kalau memang karmanya anak itu memang sudah baik, ya terus akan ada aja jalan-jalan yang dibukakan oleh alam ini untuk ke arah yang lebih baik. Tapi kalau memang rekaman jiwa anak ini buruk, walaupun orang tuanya ingin menamai dengan harapan orang tuanya baik, jiwanya buruk, otomatis keberatan dengan nama itu. Ya berarti kita harus nyelarasin, downgrade namanya, jangan terlalu tinggi sehingga anak ini bisa bertumbuh. Itu sebenarnya intinya. Ya, banyak orang tidak paham sampai ke sana. Mereka hanya pikir hidup ini kan sekedar mampir ngombe. Hidup ini hanya sekedar mampir untuk minum teh saja. Tidak seperti itu. Setiap pertemuan di alam ini tidak ada yang kebetulan. Kalaupun dia harus dengan dikasih nama yang sudah terlanjur buruk, ya berarti ada bagian karma yang harus dia terima di sana. Kalau saatnya karmanya jatuh, dia harus menjadi baik, berarti akan ada orang yang bercerita dengan dia yang akhirnya muncul pencerahan dalam keluarga itu, dan akhirnya dirubah menjadi lebih baik. Dan bagi saya saat ini, kalau saya berbagi seperti ini, beberapa orang mungkin menganggap remeh, wah ngapain sih itu nama aja dibahas. Tapi beberapa orang itu menjadi suatu proses pencerahan bagi mereka. Oh iya loh, kenapa saya kok ini? Ada proses untuk menjadi lebih baik. Kenapa tidak? Kan sesuai dengan hukum sejenis menarik sejenis. Beberapa orang yang mungkin tidak butuh dengan ini, ya dia akan lewat begitu saja, yang belum saatnya dia mendapat hal baik. Tapi begitu orang yang memang sudah saatnya untuk mendapat hal baik, ya dia akan diingatkan. Oh mungkin lewat YouTube ini terus tiba-tiba, oh iya loh, kenapa kok ya namanya begini. Ada orang tuanya yang berupaya, oh ya mungkin saya koreksi lagi anak saya nih, gimana ya namanya. Oh saya pingin dia baik, sebaiknya gimana gitu. Ada yang sudah soul matter, jadi wah iya loh, saya mulai ngukur nama saya. Oh aspek kesehatan saya kecil, pantas dari nama saya tuh saya terus bermasalah. Mungkin saatnya sekarang saya akan menjadi lebih baik dengan proses tersebut, mengubah ya. Tapi mengubah itu bukan berarti harus ke tadi pencatatan sipil mengubah semua data semua, tidak. Kalau saya ya dari nama tersebut, dari yang dia miliki, coba dikurangi yang mana yang memberatkan, yang tidak sesuai selaras dengan jiwa ini. Itu kan lebih simpel. Dan kita cari yang paling pendek, yang mana yang memang memberikan nilai. Namanya juga upaya, perubahan selalu ada. Apalagi kalau orang ini sudah banyak menabung hal baik, otomatis begitu dirubah namanya dari terlalu panjang jadi pendek dan selaras, ya dia berubah. Ya, jadi itulah hukum alam. Apapun yang kita bagikan di misteri semesta, ya bagi ada yang klik, ada yang tidak, ya lewat, ya enggak masalah. Tapi kalau kita punya berkesadaran, ya begitu ada masukan, ada dari buku, dari apa, kita tahu oh ini loh jalannya Tuhan itu ngoreksi diri kita. Ya kalau orangnya rendah hati, wah gitu aja kok dibahas, ya enggak masalah gitu loh. Ini kan masalah kita bagaimana lewat proses yang dimana banyak orang bisa paham menjadi lebih baik. Ya mungkin sekarang belum kepake ilmu ini, tapi besok misalkan mau punya cucu, mau punya anak, baru ngeh, oh iya loh saya pernah nonton ini,
Saya akan upayakan memberikan yang terbaik, bukan seperti apa yang saya mau. Orang tua kan pengen maunya dia, bukan selaras dengan anaknya. Itu saja. Hidup itu nggak usah susah, nggak ruwet ya, yang santai aja. Tapi dari proses santai ini ada sesuatu yang bisa kita telaah, yang kita bisa ambil hikmahnya, dan kembali namanya juga mengenal jati diri, masukkan ke dalam diri kita. Kira-kira nama saya sudah sesuai belum ya? Ya kalau saya kan sudah mengalami. Jadi saya tahu, oh ini dengan begini, nama ini begini. Ya, kemudian saya terapkan juga pada anak-anak saya, ya semua berubah menjadi lebih baik. Ya, dan kemudian saya gunakan, bagikan pada yang lain untuk menjadi lebih baik. Kenapa tidak gitu. Ya ini ada ya itu kan ini kan satu pemahaman ya. Yang penting kan kita dengan proses ini membuka semakin luas realita kan gitu. Betul. Cuman ya ada orang yang emang udah lebih nyaman dengan proses realita yang sudah ada selama ini, ya fine-fine aja. Betul. Ini ada sharing nih dari Mbak Yunikasih. Nama saya pemberian dari kakek. Dan salah satu nama saya ternyata berat banget buat saya dan memang nggak begitu nyaman dengan nama tersebut. Saya lumayan susah dapat jodoh. Sampai akhirnya ya ini mungkin yang tadi Bunda cerita, ketemu pas sama Bunda, mungkin nggak tahu gimana waktu itu ngukur-ngukur segala macam, terus dia bilang oh nih ada koreksi ini perubahan nama segala macam, dan setelah itu Bunda bantu untuk ngapus nama secara energi, dan nggak lama abis itu Mbak As ini menikah. Itu sudah lama banget ya. Udah tahun 2000 berapa ya? Ya itu enggak sampai sebelum 2010 itu. Udah lama sekali kejadiannya. Ya salah satunya seperti itulah bisa. Jadi sebelum ini berapa ini 2000 ya 11 2009 ya, sebelum 2010. Jadi sekitar ya 10 tahun yang lalu. 11 malah. Ya. 11 tahun yang lalu. Ya. Berubah, syukur, terima kasih kan gitu, menjadi lebih baik. Ya, bukan maksudnya dengan pelajaran ini saya bukan mengada-ngada, mumpung misteri nama yuk dibahas ini. Itu sudah lama ya kita pahami. Cuman satu nih pertanyaan Bunda. Bukan artinya habis ini takutnya DM Instagramnya Bunda penuh sama nama saya gimana Bunda, nama saya gimana Bunda, nama saya gimana. Oh kalau saya jawab aja, belajar aja dulu. Bisa soulmeter, ukur aja sendiri dulu. Ya namanya kan mengedukasi. Kalau semua tinggal dapat hasilnya, nanti orang nggak belajar. Padahal ini masalah nama tidak hanya untuk nama kita aja. Suatu saat kita punya usaha, misalkan rumah makan gitu ya. Nanti seperti nama rumah makan juga perlu diukur juga kemakmurannya bagaimana, karena dari nama itu bisa ya kayak kemarin, maaf ya, penyembah iblis ya, ini hari ini nonton enggak ya? Kena lagi ya. Loh itu bagus, maksud saya bagus. Kalau terus nama itu kan doa, nama itu afirmasi, nama itu diucapkan oleh banyak orang. Akhirnya maupun kita kuat kayak apapun, dia akan terjebak ke proses penyembah iblis karena namanya dia itu. Maka cantumkan nama-nama yang baik, masih banyak loh nama yang baik, penyembah Tuhan atau penuh cinta, ya akan mengarah ke hal tersebut. Oke. Ini dia langsung bilang sih, oh iya besok nama saya ganti dengan Suparno, nama aslinya katanya. Terima kasih tante sarannya. Ya itu kan balik-balik lagi. Nah ini ada pertanyaan yang menarik lagi Bunda. Sebentar kita lihat dulu. Oh waktunya masih ada. Di sini mana ya tadi ya? Di pertanyaannya itu saya nggak ketemu lagi. Padahal tadi saya maunya nanya itu. Cuman kan tadi nama itu kan tersemat di seseorang kan gitu. Nama di kehidupan ini ngaruh, iya. Cuman kalau nama di kehidupan dulu tuh masih ngaruh apa enggak ke kita? Ya kalau saya lakukan soul record, saya nggak boleh jawab asal ini jeplak pertanyaannya aja ya. Pertanyaannya nih Bun, dari Egan.
nama di past life masih pengaruh nggak, Bun? Kalau ini saya terukur dari nama dari past life tidak terpengaruh ya dalam kehidupan kita saat ini, karena yang terjadi saat ini adalah dari akumulasi yang orang-orang yang kita kenal saat ini. Nama itu kan identitas diri kita saat ini. Kalau nama di past life itu tidak berpengaruh pada kehidupan saat ini. Jadi begitu meninggal itu Meninggal tutup buku ya. Ya, tutup buku. Tutup buku ya, walaupun nggak ya, mungkin harapan orang kan dikelirin banget, tapi ternyata kan nggak dikelirin. Tutup buku, masuk ke buku berikutnya gitu Buku ya. berikutnya, tapi Rekamannya masih tertulis semua gitu. Jadi nggak usah saya harus pakai nama di past life saya yang dulu. Saya lahir sudah bawa nama dari past life saya yang dulu. Enggak juga. Ada loh yang kayak gitu. Ada. Tapi kalau begitu juga dikasih nama sesuai dengan itu, ya kalau itu seringkali akan menghambat proses bertumbuh. Karena dia akan terus dengan afirmasi yang dulu. Ya seharusnya sekarang dia bisa naik kelas gitu loh. Dokter Asto seharusnya dia bisa naik kelas, tapi karena afirmasi yang dulu masih di situ, ya dia akan sulit untuk bertumbuh. Jadi kan lebih baik kenapa kita harus mengubah nama setelah kita ada ya tradisi banyak ya, setelah dia ini diubah namanya oleh gurunya, ya punya nama baru, ditafsirkan baru karena dianggap sudah naik kelas di sana. Jadi namanya yang ini sudah tidak lagi digunakan, diberikan nama baru. Sekarang kalau tadi Bunda ngomong kayak gitu tentang keberatan nama atau mungkin ketidaksesuaian ya. Mungkin nggak sih ketidaksesuaian itu ke sebaliknya, jadi kayak namanya keringanan gitu. Keringanan. Kalau keringanan tidak akan menjadi sesuatu yang masalah, ya. Tidak langsung diganti diberatkan gitu, tidak. Yang diberatkan. Oke, nama kamu keringanan. Oke, saya ganti biar tambah berat. Enggak bisa, karena malah keringanan enggak masalah, dia tidak mempengaruhi proses kondisi jiwa saat ini, ya. Kalaupun mau bertumbuh ya oke saja. Yang susah itu kan yang memberatkan. Jadi kenapa orang berganti nama kalau ada yang memberatkan. Tapi selama ini saya belum pernah ketemu orang yang mengganti nama karena keringanan gitu. Nah, oke. Belum pernah ya? Belum pernah. Ini ada yang bilang nih, Made Mariati, ada kepercayaan orang nanya ke orang pintar gitu, sakit, anaknya sering sakit, terus dibilang ini anak ini udah lahir udah bawa nama dari kandungan gitu. Ya itu mungkin apa ya, bukan pandangan ya, kayak ya yang sebagian yang dia tangkap adalah namanya ini nggak sesuai gitu kali ya. Cuman diterjemahkan sesuai dengan pemahaman dan sesuai dengan kapasitas masing-masing. Nah makanya kalau ini kan jadinya membingungkan gitu kalau harus pakai nama yang sesuai di kehidupan yang dulu, ya kalau punya sejarahnya ada dan sebagainya. Kalau enggak ya gimana kita tahu nama yang dulu kan gitu. Akan membingungkan. Ceritanya kan orang pinternya nih ngasih tahu. Kan dia pinter gitu kan. Dia pinter, dia bilang, kalau memang dia bisa menemukan. Ya kalau saya sih tidak mencari di sana, apa yang berkesesuaian dengan kondisinya saat ini saja. Oke. Karena ya kalau bisa kan harapan kita dengan nama itu menjadi lebih baik, kenapa tidak? Ada support energi, di mana kekurangan energi ini kita support melalui nama itu agar bertumbuh menjadi lebih baik. Kalau memang ada yang memberatkan dari proses nama tersebut, kenapa nggak dilepaskan, ya? Nah, sehingga ya itu sebenarnya itu meringankan sebenarnya dari beban yang dibawa. Jadi dengan keberatan ini dibersihkan, ya, kemudian dengan nama yang selaras yang bisa membuat menambahnya nilai daripada ke depan dia akan bertumbuh menjadi lebih baik. Ya dari yang datang itu ya sebenarnya tadi yang datang tujuannya tidak ada yang pernah meringankan.
Apa tadi yang dibilang Dokter Hasto? Keringanan nama. Ya, keringanan nama terus minta berat itu nggak pernah ada. Tapi kebanyakan yang keberatan nama untuk menyelaraskan itu yang ya tujuannya adalah yang nama yang berat itu dibersihin. Jadi dia lebih ringan. Dia lebih bisa fleksibel untuk bertumbuh, tidak keberatan dengan yang tidak sesuai dengan keselarasan jiwanya. Ada yang bilang kalau namanya keberatan suruh diet nggak bisa gitu juga. Gitu. Oke. Nah sekarang kalau proses proses keberatan nama tuh ya, ya atau namanya tidak sesuai kan yang awam nih yang banyak diomongin di orang tuh adalah orang yang sakit-sakitan, jodohnya ketutup misalnya kayak gitu, enggak kemakmurannya enggak bagus. Berarti itu kan sebenarnya balik dari 4 aspek itu 4 aspek itu saja. Nah, sebenarnya ada nggak sih cara lain atau ya maksudnya kalau tanya Bunda sih Bunda pasti jawabnya ya tinggal diukur aja gitu kan. Simple banget ngomongnya gitu. SM sing mikir ndak mikir ya. Cuman maksudnya ya biar orang ya kalau teman-teman yang sudah ikut Soulmeter sudah alumni SM sih saya yakin tangannya udah mulai gerak-gerak semua gitu. Cuman kalau teman-teman yang lain yang belum kira-kira gimana caranya mereka tahu? Iya, sebenarnya itu ilmunya cuma ilmu satu aja, ilmu meniteni. Niteni itu niteni itu memperhatikan diri kita, mengenal jati diri. Itu aja ilmunya, mengamati diri gitu. Kita nggak bisa hanya kira-kira. Jangan terjebak dengan ilmu kira-kira ya. Tapi segala sesuatu yang secara energi itu pasti. Kita tuh membawa segala sesuatu yang sudah pasti dalam rekaman jiwa kita. Jadi jangan coba-coba untuk mencoba yang lain-lain. Banyak orang kan mereka baru mencoba jatuh, bangun lagi, mencoba. Jadi kita kehabisan waktu dengan proses tersebut. Tapi kalau kita mengamati dari jati diri kita sendiri, kita sudah semakin kenal, kita tahu oh saya tuh tidak di bidang itu gitu. Misalkan ya ada orang yang memang baru dengar musik seperti kita pernah bahas di Karma Reinkarnasi, bakatmu menentukan apalah itu. Nah dari situ kan dikatakan ada orang yang baru dari kecil aja lihat dengerin gamelan aja sudah lenggang-lenggong gitu ya, sudah gemulai. Tapi ada yang kaku banget gitu. Nah banyak orang yang dia nggak mau mencari ke dalam, dia maksa anaknya harus bisa nari, padahal anak itu nggak ada rekaman jiwanya sebagai penari di past life, otomatis dia akan kesulitan dan bikin stres. Itu menghabiskan waktu loh belajar yang begitu. Mending kita mengamati jati diri dari anak itu bagaimana. Anak kita paksa les ini les itu, les piano padahal dia nggak punya rekaman di past life-nya dengan alat musik, jadi stres anaknya, tambah stres ya. Jadi kita yang menyelaraskan dengan apa yang menjadi rekaman daripada anak ini supaya tidak kehabisan waktu ya, lebih terarah. Jadi mengamati. Jadi Bapak Ibu tinggal mengamati aja hidup Bapak Ibu selama ini baik-baik saja, ada masalah enggak? Ya kalau dengan Soulmeter kan sudah ngerti, wah nama saya beratnya di sini ya. Ya karena sudah terukur. Yang tidak ya coba kayak saya kemarin nyoba, saya ubah dan di lingkungan baru saya berubah nama ya, walaupun itu masih di nama saya tapi kan hanya penggalan yang saya perkenalkan diri saya, itu ternyata pengaruh gitu. Oh gitu ya, ternyata iya, pengaruh banget nama panggilan saya berubah, ternyata semua berubah gitu. Oh berhenti lagi, berubah lagi ya, akhirnya oh di sini tuh prosesnya ya. Saya sendiri ya belajar ini kan dari mengamati juga banyak orang. Kemudian setelah ketemu metode dulu, saya hanya bilang sama Tuhan, saya ingin tahu gimana caranya supaya apa yang saya pahami itu bisa dipahami oleh banyak orang Tuhan, supaya nggak saya aja gila sendiri. Bener,
Dengan pengetahuan soulmeter ini saya bisa mengajak orang gila rame-rame. Oh Tuhan. Oh Tuhan. Akhirnya mereka bisa mengukur sendiri, oh iya benar ini berat. Nah, cuma untuk pencatatan di alam kan tentu dengan power yang lebih besar ya. Kalau bisa ya carilah orang yang punya power besar untuk membantu proses mendelete dan mengubah nama. Ya, begitulah prosesnya. Kalau kita nggak ngerti itu kita cenderung bingung ya. Karena bingung itu artinya nggak ngerti ya, gitu ya. Jadi ya kita harus memperluas realita kita. Kita harus mulai untuk belajar, mulai naikin knowledge-nya dan ya kalau bisa sekalian naikin powernya, alangkah baiknya kan, seperti itu ya Bunda ya. Iya. Ini ada satu ini Bun, maksudnya ngomong seperti itu saya jadi keinget sharing salah satu temen yang dia cerita sebelum ikut soulmeter tuh dia sering bingung dalam mengambil keputusan. Nah, mungkin kita bisa lihat sama-sama sharingnya ya. Saya Ika Widyastuti, asalnya dari Kota Mataram. Sebelum saya mengenal soul atau sebelum saya ikut workshop soulmeter, saya tidak bisa mengambil keputusan karena masih banyak berdasarkan pikiran-pikiran saya. Dan saya bertujuan mengikuti workshop soulmeter ini supaya saya bisa mengambil keputusan-keputusan yang benar, sehingga saya bisa menjalani hidup yang lebih baik dan terarah. Hal yang berharga yang saya dapatkan itu bahwa Tuhan itu benar-benar dan sangat mencintai saya, karena lewat itu saya jadi tahu cara Tuhan mencintai saya seperti apa. Hal pertama yang ingin saya aplikasikan kepada keluarga saya adalah agar mereka mau ikut bertumbuh bersama dan mereka juga mau mengenal dirinya sendiri melalui workshop soulmeter ini. Mari bertumbuh bersama, Soul is Solution. Oke ya, saya relate banget waktu dibilang dulunya bingung gitu, karena semua orang pasti punya pendapat. Betul. Dan semua pendapat atau semua argumen yang diberikan itu semua pasti untuk kebaikan. Benar. Pertanyaannya untuk kebaikan siapa? Ada yang untuk kebaikan orang banyak, ada untuk kebaikan diri sendiri kan gitu ya. Iya. Dan apakah kalau kita ngikutin, maksudnya pernyataannya yaitu akan memberi hal yang baik untuk kita. Benar. Kalau bisa ngukur, luar biasa. Semua terukur ya, hidup kita bisa jadi lebih baik dan lebih smart lifestyle banget. Benar. Ya, seperti ini aja, nama aja baru kita bahas saja semua bingung ya. Ada yang ini gimana ya nama saya, terus gimana ya kan gitu. Ada yang disuruh ganti, wah saya perlu ganti nama. Ada yang ganti nama harus dengan ritual yang jelimet. Ada yang gimana ya, itu tadi kembali Bapak Ibu masuk ke dalam diri, dan bagi saya niatkan saja Tuhan, saya mendapat pembelajaran ini tentu tidak ada yang kebetulan ya, tunjukkan saya jalan supaya saya nggak ketemu sama orang yang ribet-ribet ya. Yang ribet akan bertemu dengan yang ribet, yang sederhana ya ketemu akan dengan orang yang sederhana. Kalau kita senang jalan yang ribet, pasti akan dipertemukan dengan banyak jalan yang ribet, ruwet, tapi sering membingungkan. Maka lebih baik kita hening, kita tenang, bebaskan diri dari kebingungan, dan niatkan Tuhan berikan jalan pada saya untuk memahami proses alam ini dengan sederhana, simple. Maka Bapak Ibu pun akan bertemu dengan proses yang tidak meruwetkan ya, kayak Bu Ika tadi ya, Dokter Astu ya. Jadi keputusan-keputusan itu bisa dipahami tidak pakai ruwet. Iya, bahkan saya jadi ingat juga itu yang ada cerita salah satu teman kita yang dia udah habis belajar soulmeter, ada satu panggilan
ke daerah gitu, dia coba ukur pakaian mana yang dikenakan, padahal biasanya pakai pakaian yang pakai pakaian yang lengkap banget gitu kan. Terus kok nih di Soulmeter nilainya kecil ya pakai pakaian itu ya. Biasanya pakai heels, kok di Soulmeter nilainya kecil ya. Kok lebih bagus pakai sepatu Keds ya gitu. Ternyata bener, jalan utamanya rusak, terus dia di drop jauh dari situ dan dia harus jalan kaki. Kalau pakai heels, bayangkan, berasa. Ya, makanya itu dah skalanya menjadi lebih simpel dengan Soulmeter, dan semua akan menjadi lebih kalau di jalan itu membuat kita lebih tenang, rileks ya, nggak pakai ruwet. Jadi lebih lega. Ya, jadi lebih lega. Oke, berarti kan sekarang kita balik lagi. Nama mempengaruhi hidup, benar. Karena tergantung kecocokan apa enggak sama jiwanya. Oke. Yang kedua, nama itu merupakan suatu pengharapan. Ya. Pengharapan yang terlalu besar nggak cocok, bisa jadi beban. Bisa juga pengaruh dari pengharapan, biar orang ini kayak si A, kayak si B gitu ya. Nah, itu juga bisa beban juga. Oke. Terus habis itu tahu nama itu berat apa enggak? Ada 2 cara. Sebenarnya ada banyak cara ya. Ada yang mau ngukur dari numerologinya, tanggal lahir, weton, rasi bintang, apa aja gitu. Cuman kalau yang Bunda yang Bunda Excel, yang Bunda mahir dan Bunda alami adalah proses mengamati dan mengukur dengan Soulmeter. Jadi kalau udah bisa ngukur dengan Soulmeter ya proses ngamatin juga ya, cuman ngamatinnya lebih detail, lebih detail dan lebih terukur gitu ya. Pertanyaannya tadi, kalau bayi kan dia nggak tahu, dia belum bisa ngamatin dirinya dia sendiri. Kan terus tugas orang tuanya. Orang tua ya belum bisa ngamatin karena ya makanya orang tuanya belajar dong. Gitu. Jadi nggak bisa gini. Pas ditanya nama bayinya siapa, bentar saya amati dulu, kalau udah gede udah keburu dia nggak dapat punya nama dong. Repot juga ya. Juga. Jadi ya orang tuanya yang ya, karena ada juga yang bilang bahwa mendapatkan nama yang bagus itu adalah hak anak. Kewajiban orang tua adalah memberi pendidikan dan salah satunya adalah memberi nama yang bagus. Ya itu balik lagi bagus menurut siapa. Iya, benar. Oke. Terus untuk mengetahui nama yang bagus gimana tadi udah dapat. Ada beberapa orang yang, nah ini ya tiap tradisi beda-beda. Bahkan ada loh Bunda yang dibilang datang ke orang pinter, terus orang pinter itu kerasukan jiwanya si anak gitu. Saya mikir kalau misalnya anaknya itu nggak bisa, anaknya tuh masih hidup, dia kerasukan jiwanya si anak, nggak bisa. Ya jangan dipercaya. Anaknya mati dong. Ya kan ya logika saya seperti itu. Maksudnya carilah sesuatu yang secara logik lah ya. Dan saya akhirnya paham juga bahwa ilmu itu harus ditambahkan pada diri kita, jangan mentok. Ya, karena di atas langit masih ada langit ya, istilahnya kita harus terus bertumbuh, penuhi diri dengan pembelajaran, tapi tetap ingat seleksilah dengan baik ya, karena sampah dimasukkan, sampah juga yang keluar. Banyak orang mengatakan oh di buku ini begini langsung diyakini itu benar, padahal belum tentu. Bahkan ya itu tadi, seleksi dalam memilih lagu ya, seperti di buku saya, seleksi memilih, termasuk seleksi memilih buku, seleksi memilih pembelajaran yang bisa kita yakini kebenarannya ya, itu semua butuh pilihan yang bijaksana. Nah kalau tidak ya kita akan terjerumus di sana dan berkutat dengan banyak hal yang di luar kebenaran dari Tuhan. Oke, jadi ya, fokusnya ke situ ya. Oke. Terus, nah proses penggantian nama tadi Bunda bilang ya nggak perlu sampai ke catatan sipil ya, maksudnya. Benar. Karena nama yang tercatat di catatan sipil itu berbeda dengan nama yang bisa jadi beda dengan nama yang tercatat di alam. Ya, bisa. Dari beberapa kasus, akhirnya saya memilih
mencatatkan di alam nama dari nama panjang mereka yang akhirnya ya simple aja, namanya nggak pakai yang ruwet-ruwet. Yang penting jiwa ini dapat bertumbuh menjadi lebih baik, ya. Jadi ya hanya penggalan dari nama-nama yang sudah ada, yang penting selaras dengan jiwa mereka dan mereka mempunyai kesempatan bertumbuh ya ke depan menjadi lebih baik, sehingga nama ini tidak menjadi faktor yang menghambat proses pertumbuhan jiwa mereka, itu saja. Nah, masalah di pencatatan sipil ya itu tetap dibiarkan ya. Ya itu pilihan lah. Pilihan. Ya. Cuman Bunda cuman bilang kalau ngomongin secara energi bukan itu yang berpengaruh. Iya ya. Ya. Yang di catatan sipil tuh pilihan, tapi Bunda cuman bilang bahwa yang kalau ngomongin masalah energi bukan itu ya. Iya, benar. Yang pengaruh. Jadi bisa aja namanya terus kalau kayak nama pena, nama panggung segala macam, kalau itu sering disebutin ya akhirnya ya akan pengaruh juga. Oke. Pertanyaan dari Sandi Damayanti. Bunda, untuk menghapus nama kita secara energi, rekaman nama kita secara energi, mungkin sebagian yang kurang pas gitu ya, apakah dapat dilakukan sendiri? Saya kira kalau powernya mencukupi ya tetap terukur dengan soul meter ya Bapak Ibu, karena power orang-orang kan berbeda-beda. Kalau dia dulu misalkan pas dicatat yang mencatatkan punya power yang besar, maka kita harus mencari paling tidak untuk menggantinya satu tingkat lebih tinggi dari power orang yang mencatatkannya gitu. Karena kalau enggak ya tetap nama itu yang akan terpakai, karena urusan dengan power ya kita butuh power yang tertinggi untuk mencatatkannya. Jadi bisa dibilang gede-gedean power gitu ya. Benar. Kalau yang sebelumnya nyatetin itu level 2 ya setidaknya yang nimpa, bukan yang nimpa ya, yang memperbarui ya level 3. Itu harus dibersihkan ya secara energi ya. Dan tentu yang bisa itu yang powernya lebih gede. Nah, kalau saya ajak ya ayo bertumbuh dulu, tingkatkan power, nanti kalau sudah memang mampu baru kita ngarah ke hal tersebut. Sebenarnya saya juga belum mengajarkan ini pada mereka-mereka yang belajar soul meter, karena untuk urusan yang sudah membawa nama ini sudah sekian lama, sudah dipahami oleh sekian banyak kapasitas energi, orang menyebut ya, memanggil, tentu tidak mudah menghapus begitu saja yang terrekam di alam ini, sehingga butuh power yang besar. Yang mencatatkan itu siapa Bun? Ya orang yang punya power itu ya. Iya benar. Ya makanya juga kadang-kadang pada proses syukuran nama atau gimana ya diharapkan semakin banyak orang yang datang memberikan doa. Ya mungkin prosesnya kayak gitu, tergantung dari power orang yang ya bisa aja powernya satu orang tapi kapasitas satu orang itu melingkupi lebih dari 1000 orang yang berkumpul, bisa kan? Ya kalau kita terus terupgrade powernya, power kita bisa melewati dari proses itu gitu. Jadi itu sebenarnya dengan melakukan bersama-sama itu untuk meningkatkan power. Tapi ya kalau 1 orang 2 orang kan sedikit. Tapi kalau kita terus upgrade, mungkin hanya 3 orang itu bisa power mereka bertiga bisa melebihi dari 1000 orang yang berkumpul. Oke. Makanya kenapa meditasi hari Rabu itu saya lihat proses akumulasi power untuk menurunkan cahaya cinta energi Tuhan itu luar biasa, besar sekali. Karena bayangkan berapa cahaya yang diturunkan dari yang level-level, punya level-level besar gitu. Oke. Jadi, maka mereka semua yang lain juga mendapatkan manfaat dari proses tersebut. Berarti iya tadi ada yang nanya kalau nggak ada upacara gimana ya? Kalau nggak ada upacara tapi orangnya powernya gede ya terekam juga. Ya sebenarnya sih bukan ritualnya yang membuat berubah pada nama, tapi power yang mencatatkannya. Jadi sebenarnya ritual itu kan hanya
Ya mungkin dulunya usaha untuk meningkatkan power ya. Ya. Cuman ya Ada teman saya bilang ritual itu kan just decoration. itu balik lagi tiap Kan orang balik lagi beda-beda. orang beda-beda ya. Oke, jadi ya usahakan terus bertumbuh, powernya makin gede ya bisa dilakukan mandiri gitu. Ya, benar. Kecuali ya kebetulan yang nyatetin kemarin powernya udah 7 gitu, udah 8 ya harus bertumbuhnya sampai 9 gitu. Ya, tetap kan toh akhirnya kita tuh di bumi ini kan memang untuk bertumbuh, meningkatkan power kita. Sebenarnya power itu kita dapat ketika lapisan bawang gelap kita terselesaikan. Batin kita bercahaya, soul kita roh atau atman di dalam diri kita bercahaya terang, karena sudah nggak ada lagi rekaman gelap dari bawaan rekaman jiwa kita, otomatis powernya akan tinggi. Tapi kalau orang yang terus menambahkan kegelapan dalam diri Iya. mengecilkan power. Powernya kecil. Oke, mungkin dulu banyak yang nanya apa sih maksudnya power secara gampangnya ya tadi Bunda bilang ya. Terus mengenal diri, terus membersihkan kegelapan-kegelapan sehingga semakin banyak energi Tuhan yang bisa masuk. Powernya besar. Ini kata Ika Junita Kartikasari, berarti kalau ada ayah dari sang bayi mengumumkan namanya juga termasuk mencatatkan, usaha untuk mencatatkan. Iya, benar. Apakah tercatat atau enggak tergantung powernya. Kalau misalnya powernya dikit ya keroyokan. Ya, makanya butuh banyak orang, doakan banyak orang, itu sebenarnya kan memperkuat aja. Usaha keroyokan itu ya. Belum lagi nanti sudah sekian umurnya kan terus dipanggil tambah kuat lagi. Seperti itu. Oke, mungkin ya itulah misteri di balik sebuah nama ya. Iya. Jadi saya setuju untuk tidak setuju dengan Shakespeare yang bilang apalah arti sebuah nama, karena ternyata sebuah nama itu sangat berarti. Iya, sangat penting. Oke, adakah nih tadi di awal saya lihat jam udah ada yang komplain, kok sudah lihat jam dok gitu. Tapi sepertinya sekarang udah ngelihat jam dan emang sudah waktunya closing nih Bunda. Jadi mungkin ada apa ya, closing statement mungkin Bunda? Iya. Sebuah nama itu diberikan tentu dari orang-orang yang mencintai kita ya. Karena pasti dari bayi kita tidak bisa memberi nama pada diri kita sendiri, dan orang-orang yang mencintai kita mempunyai harapan ya, harapan seperti apa yang mereka inginkan terhadap diri kita. Nah, sebagian memberikan nama itu sesuai dengan kapasitas jiwa, tapi beberapa malah memberatkan karena tidak sesuai dengan kapasitas jiwa yang terlahir ya. Dan itu tanpa disadari memberikan masalah pada diri kita ya, sebagai yang diberi nama. Nah, mau nggak mau segala sesuatu adalah energi, nama juga energi, meradiasikan hal baik dan hal buruk dari nama tersebut. Di samping rekaman jiwa kita, apakah akan membuat lebih baik atau membuat lebih buruk. Tentunya nama yang paling pas adalah nama yang membuat kita mampu bertumbuh dalam kelahiran proses saat ini dari 4 aspek, yaitu 4 aspek kesehatan, hubungan, kemakmuran, dan spiritual ya. Sehingga kita terlahir pada saat ini akan memberikan hal yang positif dalam kehidupan kita. Jiwa kita dapat bertumbuh menjadi lebih baik, dan tentunya akan mendapatkan jalan menuju kembali pulang. Oleh karena itu, mereka-mereka yang sudah belajar spiritual ya, sudah bertemu guru misalkan, diberikan nama setelah murid ini mencapai kapasitas tertentu, adalah untuk melepaskan mungkin dari proses yang dibawa ya. Jadi diberikan nama untuk dianggap ini sekarang jiwa ini sudah spiritual. Itu
ada beberapa tradisi yang demikian. Tapi kembali kalau dengan proses soul matter yang saya pahami, ya semua akan terukur apakah radiasi tersebut, nama yang diberikan itu memang akan membantu lebih baik atau juga akan memperburuk. Kayak kembali pada kebenaran bertingkat. Jadi jangan khawatir. Saya yakin-yakinnya apabila memang Bapak Ibu sudah membentuk karma baik, banyak hal baik dalam kehidupan Bapak Ibu pasti akan datangkan orang-orang yang memberikan saran baik pada Bapak Ibu. Amati saja. Tapi begitu Bapak Ibu membentuk banyak hal buruk dalam kehidupan, maka orang-orang yang buruk pun akan datang pada diri kita sehingga kita terus dalam kegelapan. Oleh karena itu, tanamlah lebih banyak hal-hal yang positif dalam hidup kita dan bukalah diri dengan ilmu pengetahuan. Ya, ini perlu kerendahan hati karena pengetahuan itu banyak sekali, supaya kita tidak bingung mana yang harus kita ikuti. Niatkanlah saja ke dalam diri kita dan memohon agar Tuhan menunjukkan kita sesuai dengan kesesuaian jiwa kita, karena proses ini tidak bisa dipaksa, semua akan mengalir berjalan sesuai dengan kesesuaian jiwa dari diri kita masing-masing atau sesuai takdir atau karma kita masing-masing. Tapi ini masih bisa dirubah ke arah yang lebih baik selama diri kita selalu meniatkan untuk menjadi lebih baik. Ya, maka orang-orang yang didatangkan pun mereka-mereka orang-orang atau pembelajaran-pembelajaran yang akan membuat diri Bapak Ibu menjadi lebih baik. Oke, jadi ya prosesnya harus terus bertumbuh. Nggak bisa cuman puas. Ini udah apa yang diberikan, ini memang udah suratannya segini aja gitu ya. Enggak, ya. Oke, termasuk saya juga nggak bisa terlalu puas dengan kok yang like baru 190 ya, bisa dinaikin lagi nggak? Oh, salah ya. Ayo dong yang belum like, di like ya. Oke. Nggak bisa juga begitu Dokter Asto, biarkan saja. Toh bukan, ya oke lah kalau saya secara target bukan masalah like, tapi mungkin secara marketing mungkin kan gitu. Tapi kalau bagi saya sangat bersyukur pada mereka yang mau menyimak dan bisa mengambil hikmah dari pembelajaran ini, karena tujuan saya seperti itu. Cuman ada satu hal Bunda yang maksudnya kenapa kok saya singgung ini, karena semakin banyak like-nya YouTube itu akan lihat, wah ini banyak yang suka nih, mungkin orang lain akan lebih suka, dia akan bantu sebarin gitu. Jadi bisa jadi like-nya teman-teman itu ngebantu seseorang entah di mana untuk nemuin ini video yang ini nih gitu loh. Ya itu kan menanam karma baik juga. Oh iya, pasti itu menanam karma baik. Bahkan saya melihat juga beberapa orang yang sedang kebingungan, tiba-tiba ada temannya share materi dari karma reinkarnasi dan misteri semesta ini, kemudian menjadi lebih baik, kan itu bagian juga menanam karma baik untuk diri mereka. Ya, intinya sih seperti itu ya. Benar. Bukan maksudnya saya bukan di belakang ada yang bilang kalau nggak sekian nanti nggak boleh selesai. Bukan ya. Jadi ya itu salah satu cara untuk mensupport ya, dengan subscribe, like, dan semakin banyak yang dilihat bahwa ini sesuatu yang penting, maka akan lebih banyak lagi orang yang akan dibagikan juga. Iya. Oke, apalagi kalau dibagikan di sosmednya sekalian sama pengalaman sendiri, biasanya itu lebih orang kan ngerasa wah ternyata bukan cuman ini aja. Makanya kita harus bijaksana ya di sosmed ya, seperti saat ini jangan menyebarkan berita-berita yang tidak hoax ya. Kabar burung. Ya, padahal kita belum tahu kebenarannya udah kita share kemana-mana. Itu membuat kita juga menanam karma buruk ya. Terus hal-hal yang meresahkan, nah itu juga kita ikut membuat resah juga yang bikin datang cemas dan banyak hal. Maka kalau Bapak Ibu paham dengan hukum tabur tuai, berbagilah hal-hal yang positif, yang mencerahkan. Otomatis Bapak Ibu pun
akan mendapatkan hal positif tersebut dalam kehidupan. Ya, kita mencerahkan orang lain juga kita juga akan terus bertumbuh. Iya, dan apalagi kalau kita mendapatkan hal-hal yang positif yang masuk dalam diri kita. Seperti salah satunya kayak yang Bunda share gitu ya di Instagram kan, tiap pagi ada renungan ya. Itu renungan ya di Instagramnya Bunda @arsaningsih. Mungkin kalau teman-teman belum follow bisa follow di situ. Ya bukannya maksudnya ini ya untuk naikin follower, bukan, cuman ya itu sesuatu hal yang baik dengan memulai hari dengan sesuatu yang positif. Iya, bahkan saya ada beberapa yang mengatakan pada saya kemarin ya, baru beberapa waktu, Bunda, saya bersyukur sekali dengan IG yang di IG Bunda yang mengenai renungan harian itu ya, soul reflection, karena saya tidak tahu niat saya hanya baik saja. Saya terjemahkan dalam bahasa Prancis waktu itu ya. Kemudian saya share. Saya berpikir siapa yang mau baca, tapi ternyata berapa saat kemudian saya rajin share dengan itu, beberapa kemudian ada teman yang menyatakan, oh terima kasih, saya terselamatkan dengan apa yang kamu share. Ternyata baca quote aja bisa membuat orang terselamatkan loh. Itu waktu itu saya haru sekali, dan ya mungkin jalan Tuhan lewat proses itu, dengan membaca quote itu dia akhirnya tidak sampai melakukan hal-hal yang tidak diinginkan. Oke. Mungkin itu aja Bunda. Gantian nih closing statement. Oh iya dong, gantian. Tapi sekalian nge-rap ya. Oh Tuhan, nanti kalau yang itu kita rekam belakangan aja ya. Soalnya apa perlu saya nge-rap? Aduh. Oh ya udah Bunda aja deh Bunda. Setuju nggak kalau Bunda yang nge-rap? Ya tolong ya. Saya juga nggak tahu apakah itu bisa dibilang rap atau tidak. Oke. Ya udah. Mungkin bisa dibantu karena saya juga nggak hafal ya. Oke. Adakah makna sebuah nama rentetan kata yang tersemat pada atma? Tanda doa penyerta dari papa dan mama, atau hanya cara mengenali agar tak sama? Adakah makna sebuah nama dapat mengubah buah karma? Merupakan bagian dari karma berubah saat mengubah nama. Saat nama yang dibawa terlalu berat, jiwa seakan terikat sangat erat, bertumbuh sulit seakan banyak sekat, pikiran tak tajam seakan berkarat. Saat nama pena lebih mengena, mungkinkah akibatnya juga akan kena? Memang perlu pertimbangan dan bikin nama nggak bisa semena-mena. Wow, keren. Tepuk tangan dong buat Dr. Astu. Oke, terima kasih. Oh ya, mungkin itu aja sharingnya kita kali ini. Mudah-mudahan cukup menguak misteri sebuah nama. Nih ada yang Hansen bilang bikin bikin part 2 dong. Tapi kayak kalau nama udah segitu aja ya. Iya, rasanya sih sudah mewakili semuanya ya. Mungkin kita ganti misteri yang lain. Mungkin Bapak Ibu bisa urun rembuk ya. Urun ide kreatif untuk misteri berikutnya. Oke, ya. Jadi untuk sampai saat ini Misteri Semesta episode berikutnya judulnya masih misteri. Ya, selalu masih menjadi misteri. Oke, ya, tapi tetap kita harus terus bertumbuh bersama dan mari bertumbuh bersama.